Ya, silakan Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita semua bisa hadir dalam pengajian Pak Ustadz. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan marilah kita banyakkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Puja dan puji kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan teman-teman semua yang sudah hadir, tamu-tamu undangan dari di luar Muga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu di malam ini, di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kiranya singkat aja Pak Ustadz, maaf ya saya nggak ada persiapan nih. Langsung aja Pak Ustadz dibuka. Mari teman-teman kita mengikuti kajian Pak Ustadz Munindra. Semoga kajian malam ini kita semua bisa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menerapkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin sebentar Pak Ustadz ya, saya mau pulang dulu sebentar Pak Ustadz ya. Iya, Pak Nia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nia ya yang sudah meninggalkan kita diwakili sama Mbak Anis. Iya, baik Mbak Anis, izin Mbak Anis ya. Kita lanjut acara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat yang saya hormati Mbak Anis dan Mbak Ita selaku tuan rumah acara kajian kita malam hari ini, yaitu Majelis Ta'lim Muga. Muga itu singkatan ya Bu An, singkatan dari Muhammadiyah 3 gitu ya. 90 berarti Muga itu berarti ini Mbak Anis, Mbak Ita dan teman-teman dari Muga itu adalah alumni SMA Muhammadiyah 3 angkatan tahun 90 Jakarta ya, Mbak Anis betul ya? Iya. Saya atas nama teman-teman yang bergabung mengucapkan terima kasih Mbak Anis ya sudah diizinkan untuk bisa bergabung ya. Semoga ini menjadi ladang pahala buat teman-teman di Muga ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita juga bersyukur kepada Allah ya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Semoga kumpulnya kita menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam hati kita, sehingga setiap kita bisa memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri, menerima semua takdir Allah yang ditentukan terjadi dalam kehidupan kita, meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan ya dengan keinginan hati kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahim kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan teman-teman jika malam ini ada di antara kita yang sedang sakit
Semoga Allah berikan taufik ya, agar yang sedang sakit ini mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di perjalanan, semoga Allah selamatkan, lancarkan, dan bahagiakan perjalanannya. Ya. Kemudian untuk yang harus berikhtiar malam ini, nggak bisa ikut kajian, ya, kita doakan juga semoga Allah berikan hasil yang maksimal dari ikhtiarnya, ya, dimudahkan segala urusannya. Dan untuk teman-teman kita yang hari ini ada urusan hutang piutang yang harus diselesaikan, semoga Allah tolong mereka untuk mampu melunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, guru kita, atau sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, semoga ya Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka, Allah tutup aib-aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir, kita mohon terus sama Allah, Pak Anis ya, semoga kita termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah, bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang, dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Allah mengijabah ya doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak Anis dari Muga, Mbak Ita, ya, Mbak Nia, dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Malam ini kita akan berbicara tentang talbis iblis, gitu ya. Judul kajian kita malam ini adalah talbis iblis. Kajian ini kita ambil dari salah satu kitab, ya, karya besar dari Imam Ibnu Al-Jauzi atau Ibnu Jauzi, ya. Kitabnya ini ada di saya. Ini teman-teman mungkin bisa, ya, ini kitabnya, namanya, judulnya itu Talbis Iblis. Kalau bahasa Indonesianya itu perangkap iblis gitu, bukan jebakan Batman kalau bahasa TV-nya, ya, jebakan setan gitu, jebakan. Intinya, nih, inti dari buku ini adalah gimana cara setan, ya, Mas Mujiono. Ini kalau kita baca buku ini, isinya nih, Ji, gimana caranya Muji yang malam ini ikut ngaji, tapi malah berdosa, gitu tuh. Gimana caranya wanita-wanita solehah yang sudah berhijab, akhirnya dosa karena hijabnya. Gimana caranya orang yang rajin sholat, akhirnya malah berdosa dengan sholatnya. Ini nih, isinya tuh itu nih, isi dari buku ini. Ini buku luar biasa, ya, perlu kita baca, kita pelajari, ya, kita pahami. Dan sekedar info saja, Ibnu Al-Jauzi itu harus menghabiskan 2 rumahnya. Dia harus kehilangan 2 rumah untuk bisa menciptakan hasil karya yang sangat luar biasa ini. Jadi dia jual rumahnya, Bang. Dia jual rumah untuk belajar sampai terciptanya buku ini. 2 rumah kalau kira-kira di BSD harga-harga berapa tuh, Bang? Di Nusa Loka gitu, Bang. 2 lah. 2 M ya? Iya. 2 M kali 2? Iya. 4 M, lihat tuh. 4 M. Dan kita nggak perlu jual rumah, kita nggak perlu jalan jauh-jauh seperti beliau menuntut ilmu, kita tinggal terima matangnya nih. Kita tinggal duduk manis, ya kan, menerima matangnya, terima ilmunya, maka sangat rugi gitu ya kalau Allah sudah berikan kemudahan untuk kita bisa belajar dan kita tidak memanfaatkan, gitu ya. Jadi kemajuan teknologi yang hari ini sudah terbuka sangat luas, kita manfaatin. Kita manfaatkan untuk kita menuntut ilmu agama Allah, gitu. Sehingga memungkinkan Mujiono yang di Parung, Abang yang di BSD, Mbak Anis, Bu Aan yang di Bojong, Bang Ipul nih, Bang Muiz, ya. Bang Muiz di mana, Bang Muiz nih? Gunung Sindur. Di mana, Bang? Gunung Sindur, Bogor. Di Gunung Sindur, ya. Kita jauh-jauhan, tapi ya dengan kemudahan teknologi kita bisa kumpul malam ini di waktu yang bersamaan.
Ya, ini harus kita syukuri nih, teman-teman semua. Ya, jadi itu ya. Talbis iblis, tadi artinya apa talbis iblis? Perangkap. Perangkap, ya, perangkap atau jebakan iblis. Iblis, nah, jebakan iblis, karya Ibnu Al-Jauzi. Semoga Allah merahmati beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, ya, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Ya, baik, Bapak Ibu dan teman-teman muga yang dirahmati Allah. Kajian kita awali dari ya mengenal 3 kata yang berkaitan dengan iblis gitu ya dalam hasanah bahasa di Indonesia ya umumnya masyarakat Islam di Indonesia. Pada akhirnya kita mengenal ada kata jin gitu ya Bu Anis. Ada jin, kadang-kadang kita dengar kata iblis, kadang-kadang kita dengar kata setan. Gitu kan ya. Sebenarnya apa sih beda antara jin, iblis, dan setan? Nah, itu tuh yang mau kita pahami dulu di awal kajian kita. Ya, kita mulai dari surat Az-Zariyat ayat 56 ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi ada 2 makhluk yang Allah sebutkan yang dikenakan kewajiban gitu. Yang dikenakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan 2 makhluk tersebut adalah jin dan manusia. Jelas sampai sini ya. Jadi ada jin, ada manusia yang Allah wajibkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, terus jin itu siapa gitu? Terus kalau iblis tuh siapa sih sebenarnya? Apa bedanya jin dengan iblis nih? Gitu ya. Nah, silakan kita lihat ya. Mari kita lihat surat jin, surat ke-72 ayat yang ke-11. Ya, kita mulai kajian kita dengan surat 72 ayat 11. Silakan dibuka. Kita mulai dari Bu Anis ya, Bu Anis. Silakan Bu Anis bantu, tolong bantu baca. 11 ya, Ustaz ya. Iya, iya Mbak Anis. Surat Jin ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qida. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula yang kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, ya, jelas ya. Dari surat Jin ayat 11, akhirnya kita memahami bahwa yang nama jin itu ternyata ada jin yang soleh. Mujiono, ada jin soleh, ada juga yang berlawanan dengan kesolehannya. Jadi lawannya soleh kira-kira apa tuh? Kafir. Kafir. Kalau persamaan soleh kira-kira apa, Ji? Islam lah. Nah, di Indonesia kan gitu ya, Mbak Anis ya. Ada jin Islam, ada jin kafir, kan gitu ya. Nah, itu dari sini nih awalnya nih. Jadi jin Islam itu adalah jin yang soleh, Bu An. Sedangkan jin kafir adalah jin yang berseberangan, yang berlawanan dengan jin yang soleh tadi. Nah, ya. Jadi kalau bahasa di Qur'annya itu adalah jin yang soleh dan yang tidak soleh. Tapi di orang kita jadi dikenal dengan jin Islam dan jin kafir. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas ya. Jadi benar nggak kalau ada jin Islam dan jin yang kafir? Benar. Benar. Ini ayatnya nih. Gitu. Oke, jelas ya. Kenapa ada jin Islam, jin kafir? Karena jin dikenakan kewajiban beribadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama kayak manusia, kita semua diwajibkan beribadah, tapi di antara kita ada yang beribadah, tapi ada juga yang bandel, nggak mau ibadah. Betul nggak? Ya. Makanya nanti ada yang mukmin, ada yang kafir. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Kemudian kita lanjutkan di ayat 14-nya. Mbak Ita monitor, Mbak Ita Muga. Ita. Mbak Ita.
Mbak Ita monitor, Nak. Mbak Ita belum monitor. Pok Nia monitor nggak, Pok Nia? Belum juga. Nah, ini ada Ustadz Kamilin. Ustadz Kamilin kalau nggak salah dari Kekar Purwokerto ya, Ustadz ya? Pak Ustadz, bentar baru masukin mobil garasi, bentar. Lewat Pak dulu, Ustadz lewat. monitor, Pak Ustadz? Ya. Boleh Alhamdulillah. bantu baca, Pak Ustadz Kamilin? Maaf, Pak. Aduh. 172 dan 14. Surat 72 ayat 14, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Shadaqallahul azim. Artinya, Pak Ustadz. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Nah, dan di antara kami ada yang Islam. Kaminya itu siapa tuh kami di situ tuh? Jin. Jin. Ya. Dan di antara jin, jadi di kalangan jin itu ada yang Islam gitu. Jin yang ngomong nih di ayat ini nih. Di antara kami ada yang Muslim loh, tapi di antara kami ada juga yang mengambil jalan yang lain. Itu yang kita kenal akhirnya dengan jin Islam dan jin kafir. Sampai di sini jelas nggak teman-teman semua? Jelas ya? Oke. Nah, pahami dulu nih, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin. Oke. Sekarang kita memahami iblis. Nah, judul kajian kita Talbis Iblis. Iblis nih siapa lagi nih iblis nih? Padahal yang Allah ciptakan cuma jin dan manusia. Kenapa muncul kata iblis di sini? Silakan buka surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat yang ke-50. Surat Kahfi ayat 50. Ibu Aan pegang Quran nggak, Bu Aan? Pegang Pak Ustadz, tapi belum ketemu Pak Ustadz. Belum ketemu. Mau baca nggak, Bu Aan? Boleh Pak Ustadz, tapi cari Ya, dulu. kalau mau saya tungguin, Bu Aan. Surat Kahfi, surat 18, Bu Aan, ayat 50. Ya. Ayat 50 Pak Ustadz ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Nah, terima kasih, Bu Aan. Ya. Gimana? Sudah ketemu ayatnya? Sudah, Ustaz. Ipul, Ponia, udah ketemu ya? Tuh, kita lihat ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ya, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia di sini dia siapa nih maksudnya nih? Iblis. Ya. Dia itu adalah dari golongan jin. Nah, ketemu nih. Jadi yang namanya iblis itu sebetulnya siapa tuh? Dari golongan jin. Jin. Jin yang soleh apa jin yang kafir? Jin yang kafir. Jelas ya? Jadi iblis itu jin, tapi jin yang bandel. Gitu. Jelas sampai di sini? Ya. Jelas ya? Oke, kita tulis nih biar nanti gampang kita ingatnya. Bentar ya. Jadi kalau ini kita gambarin
ini jin, gitu ya. Ini manusia, kan wama khalaqtul jinna wal insa. Jadi ada jin, ada manusia, gitu ya. Nah, ternyata jin ini terbagi menjadi dua, kan gitu, ya. Ada jin yang Muslim, jin Islam, ada jin yang Kafir. kafir. Begitupun dengan manusia. Manusia ada nggak yang beriman, yang Islam? Ada. Ada. Yang nggak yang kafir? Ada. Ada juga, gitu ya. Jadi jin itu ada yang kafir, ada yang Muslim. Manusia juga sama. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Jelas sampai di sini? Nah, insya Allah. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, jin yang kafir itu kemudian namanya berubah menjadi iblis. Gitu. Jin yang kafir, jin yang tidak taat kepada Allah, itulah yang kita kenal dengan sebutan iblis. Gitu. Jelas ya? Nah, terus kalau setan apa dong setan? Nah, ya, setan apa tuh Pak Ustadz? Setan apa tuh buaan? Ya, kalau di Indonesia diimajinasiin ada genderuwo, kalong wewe, kuntilanak dan sebagainya. Ya itu imajinasi manusia saja. Jadi yang namanya setan, sekarang setan ya, jin udah clear ya jin ya. Ya. Jin itu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Sementara kalau iblis itu adalah golongan jin juga, tapi yang bandel. Gitu. Kalau setan apa dong setan? Buan jadi nanya nih. Iya Buan ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, setan itu bukan makhluk baru lagi nih, turunan dari jin atau manusia. Tapi setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Ya, setan adalah sifat yang intinya sifat menentang atau sifat membangkang atau sifat-sifat yang menyelisihi Allah. Gitu. Jadi setan itu adalah sifat dari jin ataupun manusia yang nggak taat sama Allah. Itulah setan. Berarti kalau begitu, setan itu bisa dari golongan jin atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau dari golongan manusia? Bisa. Bisa. Iya, jadi setan itu bisa jin, bisa manusia. Pokoknya kalau jin bandel, dia setan juga. Kalau manusia yang bandel, dia juga bisa jadi setan. Setan. Gitu. Berarti ada setan dari jenis manusia dong ya? Iya nggak? Iya. Iya. Nah, Mbak Yesi monitor Mbak Yesi. Mbak Yesi pernah lihat setan nggak? Pernah lihat setan nggak? Alhamdulillah, jangan pernah lah Ustaz. Nggak pernah, jangan pernah lah ya. Mau nggak dikasih kemampuan bisa ngelihat setan? Oh enggak Ustaz. Nggak mau. Kalau nggak mau, dengar ceritanya Ustaz. kalau Mbak Yesi nggak mau, tapi ikut kajian malam ini, mau nggak mau Mbak Yesi jadi bisa ngelihat setan nih. Ayo, gimana? Mau ikut lanjut atau mau live? Insya Allah enggak sampai begitu. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Ya, silakan buka surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112. Hati-hati Mbak Yesi. Selesai baca surat ini, Mbak Yesi langsung bisa lihat setan loh. Astagfirullahaladzim Ustaz. Jangan Ustaz. Surat berapa Ustaz? Maaf. Surat ke-6 ayat 112. Oh ini dan Wa kadzalika ini Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna bikulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ila ba'din zuru fal qawli walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fa'adharhum ma yaftarun.
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai titipan. Dan Stop kalau dulu. menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Boleh diulang sekali lagi, Mbak Yesi? Tapi speednya dikurangin. Cepatan ya, Speednya Ustaz? dikurangin. Jangan buru-buru, setan masih jauh. Aku langsung lihat setan, saya Ustaz habis baca ini. Ayo, baca lagi pelan-pelan aja tapi pelan-pelan aja. Artinya aja Ustaz ya. Ya, artinya aja. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Stop sampai di situ. Dan demikianlah bagi setiap nabi Allah ciptakan musuh tuh buat nabi itu. Dari mana aja golongan musuh-musuh nabi itu? Manusia. Manusia dan jin. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Insya Allah kita di pengajian ini nggak ada setannya Ustaz. Amin, mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi dari ayat ini kita dapat ilmu nih, kita dapat informasi Mbak Anis. Ternyata yang namanya setan itu ya bisa jadi datang dari golongan jin yang kita kenal dengan iblis, bisa juga datang dari golongan manusia gitu. Ya. Intinya setan itu nih, lihat grafiknya biar jelas teman-teman. Ya. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Gitu ya. Islam kafir ini kalau mau dibaca lebih gampang, ada yang nurut, ada yang bandel, gitu deh. Ya. Iya. Orang juga ada yang nurut, ada yang bandel. Nah, kalau jin bandel itu disebutnya iblis tuh. Jin yang bandel disebutnya iblis. Mana ayatnya tadi tuh? Ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Dan dia dari golongan jin. Ayatnya jelas tuh. Ya. Jadi iblis itu adalah golongan jin yang nggak mau nunduk, yang nggak mau taat sama perintah Allah. Sama nih, ketika ada manusia yang nggak mau turut, yang nggak mau nunduk, nggak mau patuh, tuh negatif dan tanda silang logonya. Ya, jadi setan itu bukan makhluk tapi sifat-sifat buruk, sifat-sifat membangkang, sifat-sifat menyelisihi Allah. Dan sifat ini ada pada jin dan juga pada manusia. Jelas sampai di sini? Ya Ustaz. Jelas. Oke. Sekarang setelah paham, kira-kira udah pernah ngelihat setan atau belum kita nih? Udah. Sering banyak. Sering. Setan dari mana tuh Pak Kamilin? Manusia. Ya, jenis Setan manusia. dari jenis manusia, benar. Coba. Banyak di sekitar kita. Banyak tuh di sekitar kita tuh. Ayo, tolong sebutkan contoh setan yang pernah hidup di muka bumi, ya dari golongan manusia. Dia belagu, dia nggak nurut sama Allah. Satu aja nama. Siapa misalnya? Siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Korun. Korun. Oh, cakep. Abu Jahal. Fir'aun. Korun. Terus Abu Jahal. Jahal. Siapa lagi? Lahab. Abu Lahab. Abu Janda. Abu Janda. Abu Janda apa Abu Duda? Abu Janda ya. Penghapus. Itu setan zaman now ya Ustaz. Iya, dan lain-lain deh ya, gitu aja ya. Nah, jadi contoh setan yang pernah kita kenal, yang pernah hidup di muka bumi karena sifatnya yang membangkang, yaitu Fir'aun, Korun, dan Abu Jahal. Ini contoh aja, dan lain-lain. Betul nggak, Bu Aan? Ya, Pak Ustadz. Siapa lagi setan yang sering banget kita lihat kira-kira, selain mereka bertiga? Diri kita sendiri kali, Ustadz. Ya. Siapa nih setan yang sering kita lihat? Silahkan buka surat 17, surat Al-Isra ayat ke-14. Al-Isra, Ustaz. Iya.
Bacalah kita. Bang Ipul boleh tolong baca Bang Ipul? Surat Al-Isra Bang Ipul surat 17 ayat 14 Bang. Ada Qur'annya nggak Bang Ipul? Tes. Ya. Tes. Ya, Putus-putus. kedengeran Bang. Pak Ustadz, apa ya? Putus-putus. Oh, surat Halo? 17 14 Bang. 11. 17 ayat 14. Maning gitu. So kita bahas ya, Pak Ustaz. Ya, benar. Ya udah, Ponia yang baca deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitaba kafa bin nafsika Auzubillah. kal yauma alaika hasiba. Ya. Oke, terima kasih ya Bang Ipul, makasih, Ponia makasih. Artinya apa Ponia? Binafsikal yauma alaika pada hari ini hasiba. sebagai penghitung atas dirimu. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Apa tuh kitab kita tuh? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita membaca Quran. Kafa binafsikal yauma. Maka cukuplah mulai hari ini Bang Ipul, mulai hari ini Mbak Yesi, Bu Aan, dan kita semua, alaika hasiba. Jadilah kita auditor untuk diri kita masing-masing. Apa tuh maksudnya? Maksudnya ketika kita sudah rajin mulai mempelajari Quran, gitu ya, kita harus lebih sering introspeksi ke diri kita, bukan mengintrospeksi orang lain. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Ya. Tadi kan ditanya, pernah nggak lihat setan dari golongan manusia yang pernah eksis? Pernah. Siapa aja tuh? Fir'aun. Siapa lagi? Korun. Abu Jahal, Abu Janda. Kita nggak tulis aja Abu Janda aja tadi. Iya kan ya? Iya. Padahal tadi kan kita udah belajar nih, yang namanya setan itu artinya apa tadi? Menentang, membangkang, tidak Makhluk atau sifat? sifat. Sifat. Setan itu sifat pembangkangan terhadap Quran, terhadap Allah, gitu kan ya? Contoh, Allah perintahkan kita jadi orang yang pemaaf, ya. Ali Imran 134, wal afina anin nas. Jadilah orang yang pemaaf. Abang punya dosa nih, abang punya salah. Nih Rahmat BSD nih panggilannya abang ya ibu ya. Nih sohib saya, nih sahabat saya, istrinya dia masih ponakan saya. Jadi ya deket banget lah kita, ya. Kita panggilnya abang. Nah ceritanya abang punya salah sama Muji. Abang minta maaf, Ji, maafin gue ya Ji. Ah enggak bang, sorry, gue terlalu sakit bang, gue nggak mau maafin lo. Misalnya nih kata Muji nih, itu berarti Muji nurut nggak sama Allah tuh? Enggak. Mentang. Hah? Nentang kan ya? Kata Allah, jadilah pemaaf. Dia nggak mau maafin si abang. Itu pada saat begitu, kita jadi siapa tuh dalam pandangan Allah? Setan. Kita lagi jadi setan, Pak Kamilin. Setan dari jenis manusia. Allah perintahkan wasbir dan bersabarlah kamu, kata Allah. Begitu tiket kita angus, kita nggak sabar, Bu Aan. Tiket pesawat angus, Bu Aan. Kita nggak sabar. Misalnya kita nggak sabar nih. Itu pada saat itu kita lagi jadi setan tuh. Gitu. Mbak Nia bawa motor, ketemu bawa bapak. Ngasih sen ke kiri, nggak belok-belok tuh bapak. Iya kan? Mbak Nia marah-marah, kesel. Nah, padahal Allah bilang disuruh sabar. Oh, ya. Jadi sebetulnya setan yang paling sering kita lihat itu siapa sih sebetulnya ya? Manusia. Manusianya siapa namanya, Ponia? Diri sendiri. Diri sendiri.
Iya, kalau manusia termasuk kita nih, termasuk Mbak Anis. Sendiri. Iya kan? Ayo, ulang. Siapa setan yang paling sering kita lihat? Saya. Saya. Sendiri. Itu tuh kalau ngaji tuh. Ya. Ya. Pokoknya kalau kita udah rajin ngaji nih, kita buta sama kesalahan orang. Yang kelihatan tuh cuman kesalahan kita dan kekurangan kita. Itu baru cakep tuh ngaji begitu. Ya. Jadi udah nggak ada Fir'aun lagi nih, nggak ada Fir'aun, nggak ada Korun, nggak ada Abu Janda, nggak ada Abu Jahal. Yang ada siapa? Munindra, Mujiono, Yesi, Aan, Rahmat, Ika Dewi, Kurniawati, Saiful, Anissa, Bundo Atna, Ita, siapa lagi? Nur Rohma, Yuni, Pak Kamilin, Rini, dan Nita. Itu baru ngaji. Jelas, teman-teman? Iya. Kita belajar dari Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu manusia nomor 2, manusia terbaik kedua, ya, selain Nabi dan Rasul setelah Abu Bakar, ya Mbak Anis ya. Umar tuh keren banget, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar dan dijamin surga oleh Rasulullah. Umar fil jannah kata Rasulullah. Umar pasti masuk surga bi ghairi hisab, nggak pakai dihisab. Berarti baik nggak Umar, teman-teman? Baik. Baik. Sekedar baik atau baik banget? Baik banget. Baik banget. Baik banget nih. Tapi Umar pernah berandai-andai, ya. Kata Umar, andai saja di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, ternyata semua manusia itu diampunin sama Allah dosanya, kecuali satu orang yang enggak. Kira-kira siapa tuh satu orang itu? Saya. Nah, itu jawaban Umar. Umar nggak bilang, kayaknya Fir'aun deh nih, kayaknya Korun nih, enggak loh. Ya, Umar bilang, aku khawatir satu orang itu adalah aku, kata Umar. Lihat, padahal dijamin surga. Tapi dia khawatir satu orang yang tidak diampuni Allah itu adalah Umar bin Khattab. Itu ungkapan Umar itu menandakan Umar merasa lebih baik nggak dari Abu Jahal, Tidak. dari Korun? Enggak. Dari Fir'aun pun Umar nggak merasa lebih baik. Karena kata Umar, andai kata semua diampuni kecuali satu manusia, aku khawatir satu manusia itu Umar bin Khattab. Waduh, keren nih. Apa pelajarannya buat kita? Umar nggak punya perasaan sedikit pun lebih baik dari Fir'aun. Jelas, teman-teman? Ya. Iya. Merasa lebih baik dari Fir'aun dan Korun serta Abu Jahal, itu berarti somse nggak tuh? Somse alase sombe. Somse tuh. Dan ingat loh, sombong itulah yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Buka surat Al-A'raf ayat ke-12, teman-teman. Buka surat 7 ayat 12. Tujuh 12. Ya. Qala manangaka Allah tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Masya Allah. Artinya apa tuh Pak Kamilin? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Jadi lihat kalimatnya tuh, lihat konteks kalimatnya dalam bahasa Arabnya, ya, ana khairu minhu, kata iblis kepada Adam. Nia. Ketika disuruh sujud kepada Adam, nggak mau iblis. Kenapa nggak mau? Ana khairu minhu, aku ini lebih oke dari Adam. Aku dari api loh, Adam cuma dari tanah. Masa saya harus sujud sama dia? Oh, ana khairu minhu, ya, itu fakta atau hanya perasaan? Aku lebih baik dari dia. Perasaan. Itu hanya perasaan de iblis saja.
Dia cuma merasa lebih oke dari Adam. Dan merasa lebih baik itulah yang membuat iblis akhirnya terusir dari surga. Kenapa? Merasa lebih baik itu sama dengan somse kalau kata Ponia. Iya kan? Dan kita jadi ingat dengan hadis Rasulullah, man kana, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarah, nggak bisa masuk surga, Ponia. Astagfirullahaladzim. Betul nggak Pak Kamilin? Ya, betul. Ada hadisnya. Kalau kita merasa lebih baik aja, sedikit aja dari orang lain, itu kita nggak punya tempat tuh. Kita nggak dapat slot di surga. Rasul yang bilang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita masih sebut Fir'aun, kita masih sebut Korun, Abu Jahal, Abu Janda. Itu artinya kita merasa lebih baik dari mereka. Dan itu bibit kesombongan, teman-teman. Bisa kita ulang ya? Kita ulang ya. Kira-kira setan yang bernama siapa yang sering kita lihat? Ya. Saya. Itu baru manusia yang baik. Manusia yang tidak punya rasa lebih baik dari orang lain. Karena ana khairu minhu itu Fir'aun sindrom. Itu penyakit Fir'aun. Itu penyakit iblis. Dan penyakit ini turunan nih. Nurun ya, Ji. Ini penyakit merasa lebih baik ini nurun nih, nular gitu. Ya, dan sangat mungkin penyakit ini ada dalam diri kita. Kapan? Ya tadi ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Astagfirullah, kata Pak Ustadz Kamilin. Istighfar lagi kita sama Allah. Iya ya. Betul ya Pak Kamilin ya? Betul. Iya. Jadi feel better, merasa lebih baik. Nah, ini perasaan ini sering nggak muncul dalam diri kita? Sering, tiap hari. Sering banget. Sering. Kalau Bu Anis udah pakai hijab, pergi ke pasar, ngelihat perempuan nggak pakai hijab, pakai rok mini, kira-kira Bu Anis merasa lebih baik nggak dari orang tersebut? Ini belum ngaji. Iya, astagfirullah. Iya, ya Allah, tuh cewek begitu amat bajunya, nggak gue banget, tuh gitu ya. Iya Pak Kamilin ya? Iya. Kita nih yang pada ngumpul di majelis taklim, di masjid ngaji, di luar ada orang-orang pada nongkrong, nggak ngaji. Itu begitu kita keluar dari pengajian, ya Allah, kan kadang-kadang timbul perasaan itu orang lebih buruk dari kita gitu loh. Iya kan? Nah, maka kita harus bunuh nih rasa lebih baik dari orang lain. Harus kita matiin. Caranya gimana? Ulama mengajarkan. Kalau Mbak Ika Dewi, Mbak Ika monitor Mbak Ika. Iya Pak Ustadz. Nah, ini Mbak Ika nih yang punya tenabang nih, Mbak Anis. Dia megang tenabang. Kalau Mbak Anis nyasar, digodain orang di tenabang, sebut aja nama dia. Insya Allah nggak ada pengaruhnya, Insya Allah. Mbak Ika, di Tenabang kan banyak tuh dulu ya, zaman dulu tuh banyak preman ya, dan kehidupannya agak keras lah di situ di Tenabang. Nih, kok Ika kalau udah begini modelnya, pakai hijab, jalan ke Tenabang, ya, banyak banget tuh orang pada belanja yang buka aurat. Itu kan bisa muncul perasaan bahwa Mbak Ika lebih baik dari mereka, kan gitu Mbak Ika, ya. Maka ulama ngajarin nih, apa yang diajarkan ulama? Kalau kita ingin membunuh perasaan sombong, perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain, bagaimanapun modelnya tuh orang di luar kita, Pak. Ya, Abang dulu kerja di airport, kan di airport orang model-model tuh Bang, udah kayak di Mekah deh, segala rupa ada tuh di airport tuh. Ya, dari yang tutup aurat sampai yang buka aurat, semua model ada di sana. Nah, kata ulama, kalau kita keluar rumah nih, ya, kalau kita keluar rumah kan kemungkinan besar ketemu sama orang nih kita nih, ya nggak? Setiap Mbak Ika ketemu orang, maka batinkan Mbak Ika dalam hati Mbak Ika. Misalnya Mbak Ika ketemu Pok Nia nih, Kurniawati Handayani, langsung batinin. Nih si Nia pasti punya amalan hati yang lebih oke dari saya, yang lebih baik dari saya. Gitu. Meskipun Pok Nianya belum berhijab, misalnya.
gitu ya. Oke, dia belum berhijab, tapi jangan-jangan kalau urusan sabar kita kalah total sama dia, gitu. Masya Allah. Ya, abang ketemu sama cowok tatoan bang, tatoan full satu badan tatoan, kan muncul langsung, kita kayaknya lebih oke dari cowok ini. Nah, ulama ngajarin begitu ketemu model kayak begitu langsung batinin aja bang, ini orang pasti punya amalan yang lebih baik dari saya, amalan hati. Oke, badannya bertato, mungkin dia belum sholat, tapi jangan-jangan luar biasa pengabdian dia sama dua orang tuanya yang kita nggak tahu. Iya benar. Gitu. Iya. Don't look the cover apa? Jangan lihat dari depan ya Pak Ustadz. Don't judge the book, book tulisannya ya. Don't judge, aduh nggak ngerti kita bahasa Arab bahasa ini. Pokoknya jangan nilai buku dari covernya dah gitu. Gitu ya. dah artinya. Iya, pokoknya gitu dah. Don't judge the book by its cover. Gitu itu dia tuh. Tuh, nemu juga akhirnya tuh. Jangan nilai buku dari covernya. Jangan lihat orang dari luarnya. Ya, sering banget ya cover buku tuh nipu. Ya, sering banget tampilan luar tuh nipu gitu. Iya kan? Iya. Ini kita lagi ngaji nih. Kalau lagi ngaji cakep semua kan? Yang cowok pada pecian, pakai koko, yang perempuan pada pakai hijab. Kira-kira kalau orang ngelihat gambar begini nih, model begini, kira-kira bayangan mereka soleh-soleha nggak nih? Soleh-soleha. Di mana soleh-solehanya? Di pengajian. Kita harus sabar nggak Bu? Sabar Pak. Kita harus jadi pemaaf nggak? Iya pemaaf. Kan di pengajian kita ngomong begitu. Begitu teman kita minta maaf, oh enggak, gue nggak mau maafin lo. Gitu kata Konia tuh. Ya. Nah jadi gitu ya. Jangan menilai orang dari luarnya saja, ya. Karena tadi itu bisa menimbulkan perasaan kita lebih baik dari orang tersebut. Ana khairum minhu, itu penyakit iblis. Penyakit turunan iblis yang merasa lebih baik dari Adam, yang membuat iblis terusir dari surga. Berarti iblis pernah tinggal di surga nggak, Mbak Anis? Iya, pernah sebelumnya. Yang udah tinggal di surga aja bisa diusir sama Allah. Karena emang surga itu bukan tempat orang yang sombong, nggak ada tempat buat orang sombong. Yang udah pernah tinggal aja bisa diusir, apalagi yang belum pernah dapat seat di surga, kan gitu. Iya nggak kira-kira? Betul. Iya. Ya, surat Sot, surat 38 ayat 76. Silakan dibuka lagi. 38 ayat 76. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Ya, silakan yang ketemu baca. Qala fahruj minha fa innaka rajim. Berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tuh, ya kan? Diulang lagi tuh. Ketika iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam, gitu. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi penyakit sombong nih bahaya nggak teman-teman? Bahaya banget. Dibandingin dengan COVID, bahayaan mana kira-kira? Sombong sama COVID. Kenapa sombong lebih bahaya? Mbak Ita, kenapa sombong lebih bahaya dari COVID, Mbak Ita? Iya, biar ya kita jadi masuk neraka, saat jadi dosa. Iya benar. Karena sombong bisa menyebabkan kita cancel untuk bisa masuk ke surga. Betul nggak? Iya kan Nabi yang bilang, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seumprit, walaupun sedikit banget, dia nggak punya tempat di surga, tuh kata Rasulullah. Kalau COVID, biar kata 3 kali positif nih, Mbak Ika, cek positif COVID,
sembuh, cek positif lagi 3 kali COVID. Emang ada keterangan barang siapa yang COVID 3 kali nggak bisa masuk surga? Ada nggak keterangan begitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada kalau sombong, walaupun sedikit. Berarti sombong nih bahaya banget nih Bu Aan. Iya kan? Bahaya banget. Maka karena sombong ini sangat berbahaya, kita perlu tahu nggak definisi dari sombong itu sendiri? Perlu. Perlu, supaya kita nggak masuk dalam golongan orang yang sombong. Kan gitu kan? Oke, teman-teman. Kita ingat lagi ya keterangan Rasul tentang definisi sombong menurut Rasulullah. Saya tulis ya, di papan ya. Al-kibru, sombong. Al-kibru. Al-kibru. Sombong itu, kata Rasulullah, ya, sombong itu adalah batorul haq. Batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq wa ghamtun nas. Nih, sombong nih. Kelihatan nggak di situ? Di rumah kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Sebentar. Ya ini nih. Kelihatan teman-teman? Kurang jelas. Nah, Kurang jelas Pak Ustadz. Blur. Kurang jelas. Udah. Tunggu. Kurang kebaca. Kurang kebaca ya Pak Kamilin ya. Sebentar ya. Kita spotlight dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jelas. Ini? Ya, udah jelas. Jelas kemudian Pak Ustadz. Ketok ya. Jelas. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Apa tuh al-kibru? Al-kibru itu artinya sombong. Somse. Sombong itu kata Rasulullah yang pertama nih. Satu, ini yang kedua. Yang pertama, sombong itu adalah batorul haq. Batorul haq artinya menolak yang hak atau menolak kebenaran. Jelas sampai di sini? Batorul haq. Iya. Artinya apa batorul haq, Mbak Nia? Menolak kebenaran. Oke. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah Al-Quran. Jadi batorul haq artinya apa jadi makna sesungguhnya? Al-Quran. Menolak Al-Quran gitu. Menolak ajaran-ajaran Quran. Contohnya gimana, Ndra? Biar saya lebih paham nih. Contohnya gampang. Ketika Al-Quran bilang kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ngaku beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kita nggak mau puasa. Bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan. Sombong nggak tuh berarti? Sombong. Itu sombong, teman-teman. Jelas ya? Al-Ahzab 59. Allah perintahkan wanita mukmin kalau keluar rumah suruh tutup auratnya. Dia ke mall pakai yang terbuka. Sombong nggak tuh? Sombong. Sepedahan nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika sepedahan pakai pakaian yang tidak menutup aurat, bahkan menampakkan auratnya. Itu yang jadi masalah. Dan itu sombong loh kata Allah, kata Rasulullah. Al-Quran perintahkan kita memaafkan orang lain. Kita nggak mau maafin orang, itu sombong. Al-Quran bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita nggak mau balas orang jahat dengan kebaikan. Sombong nggak? Sombong. Oh, serem nggak nih? Serem banget nih sombong nih. Kira-kira kalau makna batorul haq itu seperti itu, kemungkinan kita pernah nggak jadi orang sombong, Mbak Anis? Sering. Sering ya Pak Kamil ini ya? Iya, sering. Sering nih. Iya, saya juga termasuk.
Astagfirullah, istighfar lagi nih Pak Kamilin kita. Iya, berbanyak istighfar. Iya, Batorul Haq 1, jelas ya. Yang kedua, wagom tunnas. Yang kedua, wagom tunnas itu artinya dan memandang remeh manusia. Wazom. Wagom tunas ya. Wagom tunnas. Wagom tunas. Wagom tunas. Jadi kalau ngelihat orang, kayaknya orang tuh jauh banget deh di bawah kita deh gitu. Asal ngelihat orang ana khairu minhu, terus kayaknya gue lebih oke deh. Kayaknya gue lebih baik deh dari dia. Itu bahaya banget tuh. Wagom tunas. Arti wazom tunas melihat orang. Memandang remeh manusia, Pak Ustadz Kamilin. Iya, menganggap remeh orang lain gitu. Merasa lebih. Dalam kurung, merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa lebih soleh, merasa lebih pinter, merasa lebih syar'i. Benar. Itu sombong. Jelas ya? Ya. Oke, dan itulah ya, itulah penyakit hati yang selalu dihembuskan oleh iblis ke dalam hati kita supaya kita merasa lebih baik dari orang lain. Iblis itu begitu. Ya, ini talbis iblis ini ya, ini jebakan iblis ini ya menjelaskan gimana cara kerjanya iblis, Mbak Anis. Gimana caranya iblis bekerja supaya Mbak Anis dosa di kajian ini nih. Gitu. Gimana caranya saya berdosa di kajian ini? Caranya gimana? Dengan menumbuhkan kesombongan dalam hati kita. Iya kan? Merasa lebih baik. Siapa kira-kira yang paling berpotensi sombong di kajian kita malam ini? Siapa? Saya. Saya, Mbak Anis. Iya kan? Saya yang nyampein materi. Kan bisa sangat mungkin saya ngerasa saya lebih tahu ketimbang Mbak Anis. Saya lebih banyak tahu ketimbang Bapak Nia, ketimbang Abang dan Muji. Betul nggak? Ini PR nih buat saya nih. Saya harus benar-benar meyakini Mbak Nia pasti punya amalan yang lebih baik dari saya. Mbak Abang pasti punya amalan yang lebih baik dari saya. Pak Kamilin pasti lebih baik dari saya. Harus tuh saya tanemin perasaan itu tuh. Dan ini nggak gampang. Gitu. Kok Nia udah pakai hijab, kayaknya gue paling syar'i deh. Soalnya gue lihat Bu Aan masih pinky tuh hijabnya. Warnanya masih ngejreng, kayaknya syar'ian gue kena tuh jebakan iblis kalau begitu. Begitu Mbak Anis baca, Mbak Nia baca, Mbak Anis berpikir kayaknya bacaan gue lebih pas tuh. Mahrotnya ketimbang si Nia kena tuh. Begitu aja iblis tuh. Halus banget ya Pak. Sesimpel itu cara iblis kerja tuh. Kenapa? Karena iblis itu smart gitu. Dia tuh cerdas banget Mbak Anis. Kerjanya halus ya Pak Ustadz ya. Kerjanya halus, mainnya cantik dia. Dia nggak kerja berat. Ya, iblis itu kerjanya cerdas. Kalau ibarat sepak bola tuh, iblis tuh nggak menganut sistem total football. Dia nggak nyerang terus, enggak. Tapi setan itu memakai atau menganut sistem counter attack. Waduh, gitu Bang kira-kira kalau di bola tuh Bang. Ya, apa tuh counter attack? Counter attack itu ya menyerang pihak lawan saat lawan sedang lengah. Nah, gitu. Kalau lagi ngaji begini, kira-kira kita benar semua nggak nih? Benar. Bener nih. Kalau ngaji begini lempeng nih. Makanya kalau lagi ngaji, setan mah diem aja. Kata setan, biarin deh dia ngaji dulu. Ntar nunggu hamdalah baru kita goda. Kata setan begitu tuh. Bener nih, kita ngaji lempeng semua. Begitu, mari kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung nimbul di hati. Aduh, pada parah bacaannya tadi. Gue doang yang tajwidnya pas, kata Muji. Kena tuh. Setan diem aja dari tadi nungguin nih. Kapan nih kajian selesai? Kajian selesai, langsung diserang sama setan. Dan setan nyerangnya di titik yang paling lemah. Yaitu hati kita.
Dan setan itu kerja dengan spesialisasi, Bu Aan. Iya Ya. Pak Ustadz, apalagi kalau kita mau baca Quran tuh Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah. Kenapa Apa itu kalau baca Quran? Parah banget. Astagfirullah. Ya, jadi setan nggak nyerang seluruh aktivitas kita, dia nunggu kelemahan kita aja deh. Coba deh, ada orang yang lemahnya tuh di minuman keras. Jadi kalau udah ngelihat vodka tuh, aduh ampun deh, nggak sanggup dia nahan, dia nggak sanggup nolak, pasti dia minum gitu, ya. Tapi kalau urusan judi dia enggak, tapi kalau minuman dia nggak sanggup nolak misalnya gitu, ya. Maka ketika dia kumpul dengan orang-orang yang main judi, setan nggak godain dia. Setan malas godain orang kayak gitu, dia tahu nih orang kebal sama urusan judi. Jadi setan hanya menggoda ketika dia berurusan dengan minuman. Ada yang lemahnya dengan perempuan, ada yang lemahnya dengan harta. Di situ aja setan ngegodain itu, di titik-titik kelemahan setiap kita. Jadi kerjanya cantik setan. Ya, kita tahu iblis ini seru banget nih, Bu. Dan kita tidak mungkin menyelesaikan kajian ini di satu kali pertemuan. Jadi hari ini, malam ini hanya pembuka aja nih, Ji. Kita ngebuka perkenalan apa itu jin, apa itu iblis, apa itu setan, gitu ya. Dan intinya yang namanya setan, ketika diusir oleh Allah dari surga, dia langsung bersumpah, bilang sama Allah, saya minta dipanjangin umur, kasih saya kesempatan ya Allah untuk menggoda semua manusia. Gitu kan ya? Terus kata Allah, oke, saya kabulkan permintaan kamu, ya, sampai waktu yang sudah ditentukan, sampai kiamat maksudnya. Tapi kamu tidak bisa menggoda orang-orang yang mukhlis, yang hatinya lemah. Gitu. Jadi kerja setan tuh sederhana aja, Onia. Gimana cara kerja setan? Silahkan buka surat Ibrahim ayat 22. Ya, gimana cara setan kerja dan gimana cara setan cuci tangan tuh. Ini nyebelin banget setan. Ibrahim. Iblis ya, bagaimana iblis menggoda kita. Surat Ibrahim Pak Kamilin. Ya. Ayatnya 2 likur Pak Kamilin. 2 likur. Iya, 2 likur. 2 likur berapa Pak Ustadz katanya tuh? 2 likur tuh 22 Mbak Anis. Bukan orang Jawa tuh itu. Nah, kalau 3 likur, 3 likur tuh 23. 7 likur 27 ya Pak Kamilin, betul ya? Surat 14. Iya. Ini enaknya main sama Pak Kamilin, kita jadi tahu banyak bahasa. Makasih Pak Kamilin ilmunya. Ustaz, surat 14 ayat 22. Iya, 14 ayatnya 22. Boleh nggak saya minta tolong Po Ika nih, yang punya Tanah Abang yang baca. 14:22 Po Ika. Ini kita pengen ngelihat gimana cara kerja iblis ya, Mbak Ika ya, dan teman-teman semua ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa'aflaftukum wa ma kana li 'alaikum man sultani illa an da'awtukum sayajaitum liwalatul wumu liyawamu mau anfusakum Imudrihi bima asraftumuni qablu Innaz zalimina lahum azabun alim.
Ya. azabun Azabun. Ya, lanjut artinya Mbak Ika. Pelan-pelan aja Mbak Ika ya. Pelan-pelan aja bacanya, jangan ngebut. dan setan berkata ketika perkara atau hisab telah Mbak Ika, maaf Mbak Ika, suaranya kok hilang-hilang ya? Putus-putus. Bisa lebih dekat nggak ke mic-nya? dan setan berkata Nah, ketika perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, makasih Mbak Ika. Sudah ketemu teman-teman yang lain ayatnya? Sudah ya? Oke, sekali lagi ya. Jadi baca Quran tuh pelan-pelan aja biar kita dapat poin-poin pentingnya, gitu ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Jadi setan ini ngasih ceramah. Setan itu speech. Setan itu berpidato kapan? Setan diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkhutbah setelah perkara hisab selesai. Perkara hisab, hitung-hitungan amal nih. Ya, kalau perkara hisab sudah selesai, berarti sudah putus belum? Si A surga, si B neraka. Ya. Udah ya? Udah. Jadi udah kepisah nih. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Nah, iblis dan setan itu ada di mana? Neraka. Di neraka. Bareng-bareng tuh dengan manusia yang juga masuk neraka. Jelas sampai di sini? Ya. Oke, jelas ya. Nah, jadi setan ngomong nih Ponia setelah dia diputusin masuk neraka bersama manusia lain yang masuk neraka. Jelas ya? Oke, lanjut. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, kata setan. Kata iblis tuh. Jadi kalau kita ngikutin apa yang Allah janjikan dulu waktu kita di dunia, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita pemaaf dan sebagainya, kita bakal di surga nih, gitu. Ya, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Setan juga ngejanjiin sama kita tuh. Tapi yang setan janjikan itu kemudian setan selisih sendiri. Artinya, setan hanya menipu kita untuk berbuat dosa seolah-olah perbuatan itu baik dan menyenangkan. Ya kan? Udah minum aja, bini lo nggak lihat ini pul, gitu kata setan. Di rumah lagi sendiri dia, bininya ke pasar, anaknya sekolah, tengah hari menteleng panasnya nih, dia puasa, ya kan? Ada RS, udah beri, nggak ada yang lihat ini, kata setan. Nggak ada yang lihat ini, akhirnya diminum tuh, kegoda kita. Padahal waktu setan bilang nggak ada yang lihat ini, Allah lihat nggak? Ya. Allah lihat. Makanya setan tuh bilang, aku juga menjanjikan kepada kamu, tapi aku tidak membenarkan. Ya, kalau bahasa kitanya apa, Ji, kemarin, Ji? Ya, udah aman kok, nggak ada yang lihat, tapi bohong, gitu kata setan tuh. Ditipu gitu. Ya kan? Lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapku. Perhatiin teman-teman. Ini yang bilang siapa? Setan. Lah, saya yang bilang barusan, bukan setan. Ya, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Saya ngomong begitu tuh, tapi saya ngikutin ucapan setan, gitu ya. Jadi setan dulu ngomong begitu, Mbak Anis. Kata setan, setan sendiri nih yang bilang nih, bahwa setan itu nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap Mbak Ika, Nia, Mbak Yesi, Muji, dan kita semua. Setannya lepas tangan. Iya, setan nggak punya kekuasaan apa-apa, ya kan? Melainkan sekedar aku nyeru kamu aja.
Jadi setan tuh kerjanya cuma ngajak doang, Bang Ipul. Kata setan, aku udah gak punya kekuasaan sama Mbak Anis, aku cuma ngajak aja. Mbak Anisnya aja yang mau. Gitu kata setan tuh. Maunya, maunya. Salah sendiri. Apa, Pak Kamilin? Ya maunya sendiri. Iya, aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, kata setan. Iya kan? Gue cuma ngajak ya, kenapa lo mau ikut? Gitu kira-kira tuh, kata setan tuh nanti tuh, kalau kita udah di neraka tuh. Ya. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Tuh, nyebelin nggak setan Muakna? Salahmu dewe. Gitu. Iya, salah lo sendiri. Kenapa lo mau kan gitu? Salahmu dewe. Iya, begitu doang tuh. Setan kerjanya cuma ngajak doang. Dan setan nggak punya kekuasaan sama kita. Setan cuma ngajak, kitanya aja yang mau. Kata setan kan begitu. Padahal kalau kita nolak, selesai nggak urusan? Selesai. Selesai, aman kita. Tugas kita tuh ketika bertemu setan cuma just say no. Cuma bilang enggak sama setan, selesai tuh urusan kita. Selamat kita insya Allah. Iya kan? Buka surat An-Nahl, surat 16 ayat 99. 16 ayat 99. 1699, kalau sudah ketemu, saya minta tolong Yuni. Monitor nggak Yuni? Monitor, Pak Ustaz. Nah, tolong baca Yun. 1699 Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu 98 tuh. Salah ya? Satu lagi. Nggak apa-apa. Itu bonus aja ekstra buat kita. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Oh, ya kan? Sungguh setan itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan tawakal sama Allah. Jadi orang yang yakin sama Allah, beriman kepada Allah, setan tuh nggak berkutik apa-apa, Mbak Ika. Nggak sanggup dia godain. Kecuali orang yang mau ngikut sama ajakan setan. Ya kan? Jadi sebenarnya semudah itu gitu sebetulnya. Ya. Kalau kita nggak pengen ikut sama setan kan tinggal bilang ogah, selesai Mbak Nia. Kata setan begitu Om Pedoy, begitu lakinya Nia pulang malam-malam, kata setan marahin, gitu kata setan. Nia ngikut, ayo kan dimarahin tuh ayahnya. Udah, setan cuma ngajak, dianya ngikut, selesai kata setan. Gue lepas tangan deh, gue cuma ngajak. Salahmu dewe kata Pak Kamilin. Salah awakmu dewe, kenapa mau gue suruh, gitu kata setan. Ketika Bang Ipul minta maaf sama Rahmat, setan bisikin, gak usah dimaafin Mat, cuman orang kayak begitu. Akhirnya nggak dimaafin. Tuh, kena kita. Tuh begitu tuh talbis iblis tuh. Gue cuman ngajak ya, lo jangan nyalahin gue. Kan nyebelin banget tuh kalimat-kalimatnya iblis ya, Bang Ipul. Segampang itu dia cuci tangan gitu loh. Kita udah kejeblos nih. Dia cuma bilang, lo kenapa ngikutin gue? Aduh. Tuh. Talbis iblis. Salah satu jebakan iblis ketika dia gagal mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nih malam ini waktu kita dapat jadwal kajian jam 20.30. Langsung kebayang, ya Allah, ini baru selesai banget tarawih nih. Ngantuk-ngantuknya dan enak-enaknya nerusin es buah, kan gitu. Ya, ini jam segini si Indra bikin acara. Ini mah lagi ngantuk-ngantuknya pulang tarawih terus nyantap es buah sedap bener nih. Kita kegoda tuh. Terus kita bilang, enggak, gue nggak mau. Gue harus ikut kajian. Kalah nggak setan? Kalah. Udah kalah nih. Ini saat ini setan kalah nih.
Setan gagal ngebujuk Bu Aan untuk udah gak usah ikut kajian, mendingan tidur biar besok sahur nggak kesiangan, kata setan gitu. Terus kata Bu Aan, enggak, gua harus ngaji. Kalah lo, kata Bu Aan. Kalah setan, sekarang kalah nih. Ya kan? Begitu kalah, setan duduk aja nih, ngeliatin aja. Ntar lo, kata setan. Setan diem aja nungguin kita selesai ngaji. Begitu selesai ngaji, langsung setan munculkan rasa ujub ke dalam diri kita. Rasa bangga kita dengan kita bisa ikut ngaji, sementara yang lain enggak. Akhirnya sombong nggak kita? Sombong. Kita sombong. Kita ngerasa bahwa yang ngaji malam ini lebih baik daripada yang nggak pada ngaji. Kata setan, kena ente. Dah. Kayak tadi Pak Ustadz saya juga gini, ikut witir nggak ya, ikut witir nggak ya? Aduh, ntar telat di kajian. Ikut witir nggak ya? Kata setan bisikin kali, jangan witir gitu kali ya. Iya, tanya sama setan bisikin gitu nggak tadi? Akhirnya udah bismillah cepet nih. Ustadznya panjang banget nih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini pertemuan pertama kita tentang talbis iblis. Kita belum masuk ke konten atau materi gimana caranya iblis ngegoda orang yang ngaji jadi dosa. Orang yang berhijab jadi dosa dengan hijabnya. Orang yang udah baca Quran rajin jadi dosa dengan bacaan Qurannya. Nah, insya Allah kajian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Malam ini kita cukupkan ya. Karena Mbak Anis harus istirahat, ya kan, supaya bisa bangun sahur, masak buat keluarga. Ponia sama, Yesi juga sama, Bang Ipul juga sama, ya Pak Kamilin. Kita semua butuh istirahat. Innalikulli syai'in haqqun. Setiap sesuatu itu ada haknya, termasuk tubuh kita punya hak untuk beristirahat, gitu ya. Berlebihan dalam ibadah pun nggak dibenarkan gitu. Ya, Abu Darda tuh luar biasa ibadahnya, ditegur sama Rasulullah. Oke. Nah, kalau belum ngantuk, lanjutin tadarusnya. Apalagi yang masih keteteran di juz-juz awal. Ini udah malam ke-12 nih. Ya Allah, malam ke-12 ya? Iya. Ya Allah, saya masih di juz 2. Beri deh. Kalau nggak mau tidur, langsung kebut. Ya. Tapi jangan asal ngebut. Minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, tolongin saya dong, biar saya punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan hataman Quran saya. Meskipun saya kalah di start pertama. Minta tuh, jangan enggak. Ya, jangan ngandelin kekuatan pribadi, tapi andalkan pertolongan dari Allah. Kalau Allah tolong, itu jadi gampang semuanya. Ya, kalau Allah udah tolong, walaupun hari ini kita masih di juz 2, kalau Allah tolong, kita bisa hatamkan Quran di akhir Ramadan nanti. Insya Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Azza walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silahkan Mbak Nia. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Semoga kita semua terhindar dari godaan iblis ya teman-teman, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah, dan semoga Allah tolong kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, yang mana Amin. dengan Al-Quran. Bismillah. Mudah-mudahan kita ketemu di kajian selanjutnya tanggal 28 ya Pak Ustadz ya, insya Allah. Insya Allah. 28 ya? 28 ini ya Mbak Anis? Iya, kagak. 2 kali? Moga 2 kali ya? Kamu ya, Miss? Nggak punya. 28 ini Pak Ustadz. Iya, insya Allah Mbak Nia. Kita lanjut ya, 28 tuh kita lanjutin materi ini insya Allah ya. Baik Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya, ibu-ibu para undangan yang telah hadir, dan teman-teman Muga yang Iman, terus Anissa, Yesi, Reni, dan Rama. Semuanya teman-teman Muga yang saya sayangi dan saya cintai. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Semoga puasa kita hari ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kajian kita semoga Allah terima ya Pak Ustadz ya, kita bisa menerapkan di depan sehari-hari, nggak punya rasa sombong, nggak punya rasa iri dengki, dan kita tetap ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita tutup, kita baca surat itu
penutup doa kafaratul majlis Pak Ustadz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya teman-teman muda, Bu Aan, Pak Kamili, Pak Ika, Ahmad, Budi. Semua. Terima kasih banyak. Yang sudah mengizinkan untuk bergabung. Pamit ya Bu. Terima kasih. Pamit ya izinnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ustadz ya. Iya. Waalaikumsalam. Oke Ustaz, teman semuanya. Assalamualaikum. Ya sih. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih, jangan pergi dulu bentar ya nih. Anissa udah pergi. Udah lama. Lanjut WA aja Nia. Oh yaudah ya, oke. Ya. Kasihan Pak Ustadznya nanti tuh. Ya. Nggak apa. Kalau teman-teman masih mau pakai linknya, saya tinggal live sendiri. Mbak Ani silahkan lanjut ngobrol. Saya keluar kalau emang masih mau perlu linknya ya. Gimana? Yes. Ya, saya izin live ya Mbak Anis ya. Ya, makasih Pak Ustadz Oke. ya. Yuk sama-sama. Salam buat keluarga semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Bisa Belum salib nih. masuk ya tadi Suban ada tuh. Mana sih? Nis, Suban.